Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurjanah, NIM P03210070 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang bertema ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Adapun pembahasan ilmu tajwid, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian yang kedua, ada hukum mim sukun. Kemudian yang ketiga, hukum mim tasdid dan nun tasdid. Kemudian yang keempat, yaitu macam-macam idgham. Kemudian yang kelima, yaitu tentang hukum lam ta'rif. Kemudian yang keenam, tipis dan tebal. Yang ketujuh, lam sukun yang terdapat pada kata kerja. Kemudian yang kedelapan itu ada materi qalqalah. Selanjutnya yang kesembilan itu ada hak dhamir atau kinayah. Kemudian yang ke-10 itu ada hukum bacaan panjang atau mat. Kemudian yang 11 kita akan bahas tentang waqaf. Kemudian yang terakhir itu ada makharijul huruf. Nah, yang kita bahas yaitu yang pertama itu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada idhar halqi, yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bila gunah, yang keempat iklab, yang kelima ikfa, dan yang keenam ada idhar wajib. Yang pertama kita akan bahas tentang idhar halqi. Idhar artinya jelas. Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas sesuai makhrajnya atau tidak dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, ho, ain, goin, ha. Nah, contohnya yaitu kullan hadaina. Fathah ten bertemu ha. Adzuban alima. Fathah ten bertemu alif. Waman ahsana. Nun sukun bertemu alif. Minhum. Nun sukun bertemu ha. Alaiman hakima. Fathah ten bertemu ha. Watun hituna. Nun sukun bertemu ha. Min khalfihim. Nun sukun bertemu kha. An amta. Nun sukun bertemu ain. Syahadatan indah. Fathah ten bertemu ain. Kirodatan khasi'ina. Fathah ten bertemu kha. Fasayan giduna. Itu ada nun sukun bertemu goin. Kaulan ghairul ladzi, ada fathah ten bertemu goin. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang idgham bigunah. Idgham bigunah artinya memasukkan dengan berdengung. Maksudnya nun sukun atau tanwin dilebur dengan huruf setelahnya dan dibaca dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah. Panjang bacaan idgham bigunah adalah 1 alif atau 2 harokat. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu yang disingkat dengan yanmu. Contoh, faman ya'mal, nun sukun bertemu ya.
wasilati walaham. Kasroh bertemu waw. Wa ajalum musamma. Dhammah ten bertemu mim. Mim mislihi. Nun sukun bertemu mim. Hittatun naghfir lakum. Dhammah ten bertemu nun. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa berdengung. Maksudnya, nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dilebur dengan huruf setelahnya tanpa dibaca dengung dan tanpa menahan bacaannya. Adapun huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya, walakin la ya'lamuna. Nun sukun bertemu lam. Rizqan lakum. Fathah ten bertemu lam. Mir rabbihim. Nun sukun bertemu ra. Kawwabar rahima. Fathah ten bertemu ra. Selanjutnya ada iklab. Iklab artinya menukar atau merubah. Maksudnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba maka berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah atau dengung. Panjang bacaan iklab adalah satu alif atau dua harokat. Adapun huruf iklab itu ada satu, yaitu ba. Contoh, mim ba'dima, abadam bima. Selanjutnya yaitu ada ikfa. Ikfa artinya samar. Maksudnya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikfa maka dibaca samar, yaitu sifat antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah atau dengung. Panjang bacaan ikfa adalah satu alif atau dua harokat. Nah, huruf ikfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shad, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Adapun contohnya yaitu antas alu. Nun sukun bertemu ta. Min thamarihi. Nun sukun bertemu sa. Min ju. Nun sukun bertemu jim. Indallah. Nun sukun bertemu dal. Wa min zurriyati. Nun sukun bertemu dal. Selanjutnya yang terakhir itu ada idhar wajib atau mutlak. Nah, idhar wajib adalah merupakan salah satu bagian dari hukum idhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Cara membaca dari hukum idhar adalah terang atau jelas dan tidak mendengung. Dalam hukum idgham bi gunnah diterangkan bahwasannya apabila ada nun sukun dan di belakangnya terdapat huruf ya, nun, mim, wawu, tetapi dalam satu kata biasanya tersambung, maka harus dibaca terang atau jelas dan tidak mendengung. Dan ini disebut dengan idhar wajib atau idhar mutlak. Dalam Al-Quran, idhar wajib atau mutlak itu ada 4, yaitu dunya, kemudian bunyanun, kemudian kinwanun, dan yang terakhir ada sinwanun. Baik, terima kasih sedikit pemaparan materi tentang ilmu tajwid, di mana banyak sekali ilmu tajwid yang harus kita pelajari. Karena keterbatasan waktu, maka saya hanya menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nanti di lain waktu kita bisa membahas tentang materi-materi ilmu tajwid yang lain. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.